Sahabat rumah belajar, mari belajar fisika bersama Bu Runi. Pada pembelajaran kali ini, Ibu ingin membahas satu topik alat ukur. Coba perhatikan, pernahkah kalian melihat alat ukur ini? Apa namanya? Ya, betul, mikrometer skrup. Setelah belajar nantinya, Ibu ingin kalian dapat mengenal bagian-bagian mikrometer skrup, menentukan nilai skala terkecilnya, dan menentukan hasil pengukuran mikrometer skrup. Kalian masih ingat kan, mikrometer skrup itu apa? Mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda atau benda-benda yang cukup tipis. Kalian harus tahu bagian-bagian penting yang ada pada mikrometer skrup. Yang pertama adalah frame. Frame ini berfungsi sebagai tempat memegang mikrometer skrup. Yang kedua, poros tetap. Yang ketiga, poros gerak. Poros tetap dan poros gerak ini berfungsi untuk menjepit benda yang akan diukur. Yang keempat adalah pengunci. Pengunci ini berguna untuk menahan poros gerak supaya tidak bergeser lagi ketika dilakukan pengukuran. Yang kelima, skala utama. Yang keenam, skala putar atau biasa disebut juga skala nonius. Dan yang terakhir ketujuh yaitu ratchet knob. Ratchet knob ini adalah tempat untuk menggerakkan atau memutar mikrometer skrup ini. Sekarang kita akan membahas mengenai menentukan nilai skala terkecil pada mikrometer skrup. Coba kalian perhatikan. Sebenarnya sudah ada tertulis bahwa NST atau nilai skala terkecil mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Tapi kalau tidak ada ditulis, tahukah kalian cara menentukannya? Sebenarnya cara menentukan NST mikrometer skrup adalah dengan membagi nilai terkecil pada skala utama dengan skala nonius. Kalau kita perhatikan, mikrometer skrup ini nilai terkecil pada skala utamanya adalah 0,5 mm. Sedangkan skala noniusnya menunjukkan maksimal skalanya adalah 50. Sehingga 0,5 dibagi 50 sama dengan 0,01 mm. Nah, tadi kalian sudah mengenal bagian-bagian dari mikrometer skrup dan menentukan NST-nya. Sekarang kita menggunakannya untuk mengukur yuk. Coba perhatikan. Ibu ingin mengukur ketebalan cover sebuah buku. Ibu jepitkan di antara poros tetap dan poros gerak. Kemudian ibu kunci dan skala utamanya menunjukkan angka 4,5. Jadi 4,5 mm. Kemudian skala noniusnya menunjukkan angka 1. Jadi kalian lihat garis yang lurus antara skala utama dan skala nonius itu ya. Jadi di situ skala noniusnya menunjukkan angka 1, kalikan dengan NST-nya. Maka skala yang ditunjukkan oleh mikrometer skrup ini adalah 4,5 ditambah 1 kali 0,01 sehingga nilainya menjadi 4,51 mm. Jadi ketebalan buku ini atau ketebalan cover buku ini adalah 4,51 mm. Sekarang kalian sudah paham ya mengenai mikrometer skrup. Ibu harap kalian dapat menggunakan mikrometer skrup secara mandiri. Sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar.
di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.